Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN hari ini masuk ke bab yang baru, yaitu bab 3 dengan topik kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tema kali ini kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga negara yang akhir-akhir ini menjadi isu bahwa terjadinya demo ini adalah salah satunya menuntut kepada lembaga-lembaga negara ini. Suprastruktur politik. Dalam suprastruktur politik, kita akan membahas mengenai sistem politik. Dalam pelajaran PPKN, kita tidak terlepas dari mempelajari mengenai pergerakan politik, karena sejarah bangsa Indonesia juga diwarnai oleh pergerakan politik. Tujuannya untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, dari awal kemerdekaan sampai hari ini, pergerakan politik itu selalu terjadi, dan sistem politik inilah yang mempengaruhinya. Di sini ada dua pengertian ahli mengenai definisi sistem politik. Silahkan kalian pause terlebih dahulu video ini dan kalian baca. Dari dua pengertian itu dapat disimpulkan bahwa secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Yang intinya bahwa sistem politik inilah yang mengatur segala pola hubungan fungsi kegiatan-kegiatan politik itu. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsinya yaitu membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Jadi sistem politik itu merupakan bagian dari suprastruktur politik. Nah, di suprastruktur politik ini yaitu ada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan-kewenangannya masing-masing, yaitu DPR, MPR, kemudian lembaga-lembaga yang lainnya. Ciri khas sistem politik. Yang pertama, daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Jadi tidak terkecuali. Jadi sistem politik ini untuk seluruh anggota masyarakat. Kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Ketiga, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Dan yang keempat, keputusannya bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Dengan demikian, sistem politik yang berjalan itu tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Ingat ya, suprastruktur politik itu adalah lembaga-lembaga negara. Ibu sebutkan lagi, yaitu seperti MPR, DPR, DPD, Presiden atau Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Jadi struktur politik itu merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional dari lembaga-lembaga yang tadi Ibu sebutkan. Dapat disimpulkan bahwa suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, dapat diartikan secara sederhana ya. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Jadi artinya kelompok tersebut itu berasal dari masyarakat ya. Tujuannya atau perannya itu menjadi pelaku politik yang tidak formal dan turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara.
Klasifikasi infrastruktur politik di Indonesia ada 4, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik. Yang pertama yaitu partai politik. Kalian pasti sudah mengetahui partai politik di Indonesia. Namun pengertiannya kalian juga harus tahu bahwa partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Jadi intinya partai politik ini memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara, bukan memperjuangkan golongannya saja ya. Dan itu tidak dibenarkan apabila partai politik hanya memperjuangkan kepentingan golongannya saja. Di samping bisa kalian lihat ada beberapa partai politik di Indonesia. Nah, partai politik di Indonesia ini juga mengalami perubahan-perubahan. Ada yang bertambah, bahkan ada yang berkurang atau sudah bubar ya. Ini hanya ada beberapa yang digambar ini, yaitu salah satunya ada Partai Nasional Demokrat atau Nasdem ya, kalian pasti tahu. Kemudian ada PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, P3, dan Hanura. Nah, partai-partai inilah yang kemudian dalam pemilihan umum itu mencalonkan beberapa calonnya untuk duduk di dalam wakil rakyat, menjadi wakil rakyat ya, bisa di DPR pusat atau di DPR daerah ya. Kemudian apabila mereka sudah masuk ke dalam suprastruktur politik, yaitu di gedung DPR menjadi wakil-wakil rakyat, maka mereka harus memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya ya, bukan hanya mementingkan kelompok tertentu. Selanjutnya ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Ya, jadi ingat, kelompok kepentingan berarti ada suatu kepentingan yang mereka bawa. Kemudian kepentingan itu mempengaruhi terhadap kebijakan politik negara. Nah, kelompok ini biasanya itu bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen. Jadi bagaimanapun yang memiliki wewenang untuk membuat suatu undang-undang itu adalah pemerintah ya. Ada presiden dan DPR. Jadi kelompok kepentingan ini biasanya memperjuangkan kepentingan mereka dengan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, bagaimana caranya agar menghasilkan kebijakan politik negara yang sesuai dengan kepentingannya. Contoh dari kelompok kepentingan ini adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serikat buruh, dan sebagainya. Nah, ini contohnya yang hari ini kita sedang ramai adalah misalkan serikat buruh. Serikat buruh yaitu memiliki kepentingan berarti untuk kesejahteraan buruh. Nah, kesejahteraan buruh ini bisa diatur dalam undang-undang. Terkait pro dan kontra itu merupakan salah satu dari proses pembuatan undang-undang. Pasti selalu ada yang namanya pro dan kontra terhadap suatu rancangan undang-undang, bahkan undang-undang yang sudah sah pun pasti ada pro dan kontranya. Yang ketiga yaitu kelompok penekan ya. Yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Jadi antara kelompok kepentingan dan kelompok penekan ini sebenarnya yang keempat, media komunikasi politik. Nah, ini juga merupakan infrastruktur politik yang sangat penting ya. Kita harus tahu media komunikasi politik yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Media komunikasi politik dari waktu ke waktu ini semakin berkembang ya, karena perkembangan zaman, jadi kita bisa mudah untuk mengakses sebuah berita atau informasi.
Nah, di sini ada dua sarana media komunikasinya, yaitu media cetak dan media elektronik. Untuk media cetak yaitu seperti koran, majalah, dan yang lainnya. Sedangkan media elektronik yaitu seperti televisi, radio, internet, dan yang lainnya. Jadi kita bisa dengan mudah mengetahui apa saja gejolak politik yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, contohnya kita tahu nih DPR sudah mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja dari mana? Pasti dari media komunikasi, yaitu dari internet ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua informasi atau berita yang ada di kita terima, baik di media cetak atau media elektronik ini semuanya benar. Ada yang namanya hoax atau berita palsu. Nah, berita palsu ini atau berita bohong ini kita harus lebih berhati-hati, karena apabila kita tidak berhati-hati dan menyebarkan atau terlalu percaya, maka akan mendapatkan kerugian bagi diri kita maupun bagi orang lain. Contohnya, pada saat demo itu berjalan dengan lancar, dengan aman, damai. Kemudian ada hoax yang bertebaran di WhatsApp atau di media yang lainnya. Berita bohong tersebut lebih mengacu kepada provokasi. Nah, karena provokasi tersebut akhirnya aksi demo itu berakhir dengan ricuh. Nah, itulah kerugian dari apabila kita tidak bisa mensaring atau menyaring berita bohong. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tugas ya. Ibu yakin kalian pasti tahu akhir-akhir ini terjadi aksi demonstrasi ya. Aksi demonstrasi ini menuntutnya apa dan ingin apa, kalian harus tahu. Jadi tidak boleh kalian berkoar-koar tapi ternyata kalian tidak tahu apa itu yang sedang dituntut oleh masyarakat. Silahkan kalian cari tahu bagaimana aksi demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan peranan infrastruktur politik di Indonesia. Tadi kan sudah dijelaskan ya, ada 4, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik. Contohnya, misalkan partai politik. Ya, partai politik di sini mengenai aksi demonstrasi ya. Berarti partai politiknya ada di wakil rakyat. Bagaimana peranan partai politik tersebut? Kemudian ada kelompok penekan, kelompok kepentingan. Nah, ini yang lebih banyak terlibat. Bagaimanakah aksi demonstrasi tersebut? Apakah misalkan kelompok penekan yaitu melakukan aksi demo. Aksi demonya terjadi di mana saja? Kemudian siapa yang mengikuti aksi demo tersebut, kalian lebih analisis lebih detail lagi. Kemudian kelompok kepentingan, apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan media komunikasi politik, bagaimana peranan media di sini dalam aksi demo ini. Semoga kalian bisa menganalisis dari peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Jadi kalian bisa lihat dari media cetak maupun media elektronik mengenai segala informasinya, tapi harus yang benar, tidak boleh yang hoax ya. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dalam pembelajaran minggu depan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.